Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu pengertian dan dalil-dalil puasa. Pengertian puasa sendiri yaitu secara bahasa menahan diri atau mengekang. Sedangkan secara istilah puasa yaitu menahan diri dari segala hawa nafsu seperti makan dan minum, marah, berbuat hal-hal yang maksiat, dan bersenggama dengan istrinya. Puasa sendiri diwajibkan bagi seluruh umat muslim yang dimana hukum ini diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, atas kamu diwajibkan untuk berpuasa dan orang-orang sebelummu juga diwajibkan, dan agar kamu bertakwa. Di sini saya akan menjelaskan syarat puasa dan rukun puasa. Syarat puasa ada 6. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi puasa hanya diwajibkan untuk umat Islam. Kedua yaitu baligh, telah memasuki usia dewasa atau pubertas. Wanita biasanya ditandai dengan menstruasi dan laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ketiga yaitu berakal sehat, tidak sedang dalam keadaan gila, pingsan, ataupun mabuk. Keempat, mampu, memiliki kemampuan fisik untuk menjalankan ibadah puasa. Orang yang sedang sakit ataupun lanjut usia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan menggantinya di lain hari, atau yang lanjut usia dapat membayarkan fidyah. Yang kelima, tidak sedang dalam keadaan atau perjalanan jauh ataupun musafir. Orang yang sedang musafir diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa dengan menggantinya di lain hari. Yang keenam, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Orang yang sedang dalam keadaan haid ataupun nifas tidak diperbolehkan untuk puasa. Ketika haid kita dapat menggantinya di lain hari, kemudian ketika kita nifas kita cukup membayarkan fidyah. Kemudian yang kedua yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama yaitu niat, dilafalkan pada malam hari sebelum puasa dimulai, yaitu di antara matahari terbenam hingga sebelum terbitnya fajar. Kemudian yang kedua, menahan diri atau menahan hawa nafsu dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari makan dan minum dengan sengaja dan berhubungan suami istri dari fajar hingga terbenamnya matahari. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Nah, jika seseorang makan dan minum secara sadar atau sengaja, maka puasanya dianggap tidak sah. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Nah, misalnya menelan obat dan memasukkan makanan ke dalam hidung. Nah, yang ketiga, muntah dengan sengaja. Nah, jika seseorang memuntahkan isi perut dengan sengaja, maka puasanya tidak sah. Nah, yang keempat ini, bersetubuh berhubungan badan suami istri di saat siang hari, di saat bulan suci Ramadan. Nah, yang kelima, keluar air mani karena sengaja. Yang keenam, haid dan nifas bagi perempuan. Nah, ketika darah haid atau nifas keluar di saat puasa, maka puasanya tidak sah. Yang ketujuh, gila atau hilang akal. Nah, jika seseorang kehilangan kesadaran sepanjang hari, maka puasanya akan dianggap tidak sah. Nah, yang kedelapan, murtad, keluar dari Islam. Nah, maka puasa batal karena keimanan adalah syarat sah puasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai pendidikan puasa dan hikmah puasa. Yang pertama yaitu ada nilai pendidikan puasa terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter yaitu melatih pengendalian diri dari hawa nafsu, ucapan, dan perbuatan buruk sehingga membentuk karakter yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu empati dan solidaritas. Dengan merasakan lapar dan haus, kita dapat merasakan penderitaan orang yang kurang mampu.
sehingga menumbuhkan rasa empati dan solidaritas. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran diri. Puasa mendorong introspeksi diri, menjauhkan diri kebiasaan buruk, dan meningkatkan hubungan dengan Allah. Kemudian poin yang keempat yaitu kesederhanaan. Berpuasa mengajarkan pola hidup hemat dan sederhana karena hanya makan dan minum pada waktu tertentu saja, serta tidak berlebihan saat berbuka. Kemudian poin yang terakhir yaitu ketaatan. Melaksanakan puasa adalah bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang hikmah puasa. Apa saja sih hikmah puasa? Oke, di sini saya akan menjelaskan hikmah puasa. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu mencapai ketakwaan. Tujuan utama puasa adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua yaitu meningkatkan kesabaran, menahan diri dari berbagai hal selama berpuasa, mengajarkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Kemudian poin yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa bersyukur atau rasa syukur. Puasa membantu kita lebih mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, seperti kesehatan, makanan, dan kesempatan untuk beribadah. Kemudian poin yang keempat yaitu menghilangkan sifat buruk. Puasa dapat membantu menghilangkan sifat buruk seperti marah, iri hati, dengki, sehingga hati menjadi lebih tenang dan ikhlas. Kemudian poin yang kelima yaitu meleburkan dosa. Melalui puasa, seorang muslim dapat memohon ampunan atas dosa-dosanya, seperti yang disebutkan oleh Basnas. Relevansi puasa dalam membentuk generasi muslim modern. Puasa memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian muslim modern. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, puasa menjadi sarana untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan spiritual. Melalui puasa, seseorang belajar disiplin, sabar, dan mengendalikan diri dari hawa nafsu serta godaan dunia modern. Puasa juga menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial karena mengajarkan untuk merasakan penderitaan orang lain dan mendorong semangat berbagi. Selain itu, puasa memperkuat nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan moral di era digital. Dengan demikian, puasa membantu membentuk generasi muslim yang berakhlak, berintegritas, dan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual di tengah kemajuan zaman. Puasa bukan hanya menahan diri untuk makan dan minum, tetapi puasa juga meliputi menahan diri dari perbuatan buruk seperti berkata kasar, berbohong, dan bergibah untuk mendapatkan pahala yang maksimal. Sedangkan di dunia medis, konsultasi dengan tenaga medis disarankan sebelum memulai puasa, terutama bagi yang memiliki kondisi medis tertentu. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.